sendiri pun ditipu. Kasih itu sangat luar biasa. Makanya harus menjadi pelaku. Apa yang baik di mata Tuhan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita lakukan? Saya nggak mau dengar firman. Puji Tuhan, apa kabarnya semua? Luar biasa. Sehat semua ya? Amin. Nomor satu sehat. Ya, jadi kita ketemu orang selalu nanya apakah engkau sehat. Kalau sehat itu udah satu anugerah, satu anugerah Tuhan, yang berkat Tuhan yang disediakan untuk kita semua. Amin. Tapi hari ini gimana? Sukacita luar biasa ya. Setelah dengar tadi kita sama-sama naikkan pujian ya. Memang pujian itu membawa kita semangat, ya semangat dan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya termasuk tadi saya tuh mengucap syukur, ya mengucap syukur dari awal sampai akhir saya mengucap syukur. Ada rasa syukur? Bisa duduk di sini. Banyak di luar sana gereja masih online, belum tatap muka, tapi kita sudah bisa tatap muka. Ada rasa syukur ya, walaupun jumlah orang nggak banyak. Sekarang hampir khotbah paling banyak saya khotbah paling banyak 75 orang. Itu udah paling banyak karena kapasitasnya 100 sekian 75. Tapi kita sini lebih dari 1000 orang ya. Amin. Lihat kiri kanan, ada 1000 orang. Ada ya? Harus berpikir. Kita harus sukacita ya. Yang nggak penting jumlahnya, tapi ada rasa sukacita ya. Kayak tadi ngomong sukacita terus, tapi belum ada sukacita kayaknya. Harus ada sukacita ya. Karena begitu ada sukacita, hati kita terbuka. Karena kalau kita selalu nggak ada sukacita, hati kita nggak terbuka, terus murung, terus tertekan ya. Nah, hari ini mungkin dibantu slide. Nah, saya rasa ini cermin yang paling disukai sama kita semua ya. Ada suka ngaca? Suka ya? Pasti suka ngaca lah. Sebelum berangkat ke gereja kan ngaca dulu ya. Apa lebih ganteng, lebih cantik. Selalu semua orang ngaca ya. Di sini seorang baru saja memandang dirinya di depan cermin, lalu ia pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini sering terjadi. Mungkin kalau ini, wah foto ini kalau bahasa Inggris itu mirror on the wall ya. Waduh ini luar biasa ya. Ini begitu nenek-nenek jadi wah begitu cantik ya, begitu muda. Mau kita begitu? Mau ketemu kaca cermin itu? Mau ya? Jadi tambah muda lihatnya. Aduh, saya ini umurnya kayaknya tadinya kita udah 80, kayaknya baru 20 gitu. Puji Tuhan ya. Kita cermin ini melambangkan itu firman Tuhan. Jadi seringkali kita di depan kaca cermin ya, baik di kamar mandi, baik dimanapun, kita cuma memang kita di depan cermin, terus kita lihat, terus kita pergi. Dan kita lihat, kita lupa, rupa kita juga lupa ya. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sering ya, kita cuma di kaca cermin kita lihat. Nah, tema hari ini saya mau ambil judul menipu diri sendiri. Hidup ini memang seringkali kita nipu orang rasanya udah luar biasa. Tapi nipu diri sendiri, tega gak sih? Nipu diri sendiri, ada yang tega gak? Nggak tega ya? Masa diri sendiri kita tipu? Orang lain kita tipu, rasanya iya. Diri sendiri pun ditipu. Ini firman Tuhan di Yakobus 1:22, next. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, ini menipu diri sendiri juga artinya kita sendiri pun dibohongin. Kalau bahasa gaulnya tuh membohongi diri sendiri. Mungkin nggak sih? Sangat mungkin. Sangat mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita seringkali ya, termasuk dalam kehidupan kita ini seringkali menipu diri sendiri. Contohnya, kita ambil contoh ya, kita yang mungkin yang bekerja ataupun yang hari-hari kita juga lakukan kegiatan di rumah ataupun di luar, kita seringkali mencuri waktu, betul? Waktu sebenarnya nggak perlu dicuri, cuma kita curi waktu.
Emang kita nih pintar sih ya. Emang makhluk yang paling pintar di antara segala makhluk yang diciptakan. Jadi kita merasa curi waktu itu nggak masalah, nggak dosa kok. Ya contohnya pagi bangun gitu ya, kita bukannya lakukan sesuatu yang baik gitu ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita puji menyembah Dia ya. Tapi kita curi waktu, masih tidur dulu lah, ya baca Alkitab apalagi, tambah bikin tidur, tambah ngantuk, ya. Tapi kita kalau mau bangun, kita ada niat, ya kita bangun, kita jangan menipu diri sendiri, tapi kita lakukan apa yang benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin di dalam kantor juga begitu. Jam kerja mestinya jam 12 sampai jam 1. Jam makan, lewat sedikit 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa lah. Saya shopping dulu di luar, ya. Kita shopping ke mall dulu, lihat-lihat dulu, cuci mata dulu. Kenapa nggak cuci sekarang cuci tangan tapi cuci mata gitu? Kalau kebanyakan kita sekarang dihimbau cuci tangan terus ya, tapi di situ cuci mata, lihat kiri kanan ya, apa yang bisa dilihat. Jadi waktu berjalan 15 menit, nggak apa-apa kok. Padahal itu mencuri waktu. Itu juga menipu diri sendiri. Ya, padahal itu nggak boleh. Ya, istilahnya menipu diri sendiri selalu bentrok dengan sebenarnya apa yang jadi kebenaran. Ya, sebenarnya itu kebenaran, tapi kita untuk memenangkan, ya kita untuk menenangkan kita juga menipu, ya menipu. Nggak apa-apa kok, nggak ada yang tahu ini kok. Tuhan aja nggak lihat kok, siapapun nggak tahu kok. Jadi sebenarnya kita sudah menipu diri sendiri. Ya, jadi seringkali yang nggak terasa kita lakukan, ya. Jadi apalagi kita hanya mendengar saja. Saya yakin di sini semua jadi pelaku. Yakin ya? Hari ini kita mau jadi pelaku ya, bukan pendengar. Saya lihat di gereja banyak pendengar yang setia. Saat kita khotbah, mereka mendengar, begitu konsentrasi. Wah, luar biasa. Kalau soal konsentrasi luar biasa. Tapi pulang lupa. Seperti kaca cermin, lihat di depan kaca cermin dia lupa. Padahal kita bisa melakukan sesuatu, ya. Kita bukan hanya, makanya Tuhan bilang bukan hanya pendengar saja, tapi melakukan. Amin. Next kita lihat next. Pelaku firman, di situ ada pelaku dan pendengar. Pelaku firman di sini adalah dikatakan orang yang bijaksana, ya bijaksana. Mendirikan rumah di atas apa? Di atas semen, di atas batu, ya. Turun hujan, datang banjir dan angin melanda, rumahnya tetap tidak rubuh. Itu di Matius 7, 24-25. Di sini diartikan pelaku sama pendengar. Pelaku adalah bangun rumah di atas batu. Di sini dikatakan turun hujan. Hujan itu dari mana? Dari kita atau dari atas? Ada yang bisa bikin hujan? Kita kayaknya butuh hujan. Berapa hari ini luar biasa panas, ya. Jadi hujan itu dari atas, dari Tuhan, ya. Kemudian datang banjir. Banjir dari Tuhan atau dari kita? Karena kita banyakkan ulah manusia, ya. Banjir, kemudian angin melanda. Angin melanda diartikan itu ajaran manusia yang sesat, ya. Jadi pada saat hujan turun, datang banjir, dan angin melanda, kita sudah roboh. Karena kita kalau nggak dibangun di atas batu, kita pasti roboh. Tapi kita karena bangun di atas batu, tetap kita teguh dan kuat. Makanya harus menjadi pelaku, ya. Seperti dikatakan ada seperti orang bijaksana dan bangun di atas batu, ya. Jadi bangun rumah harus di atas batu, supaya saat banjir, saat hujan, saat angin melanda tetap tidak goyah. Amin. Ya, pendengar firman, next. Pendengar firman adalah orang yang apa? Yang pintar, yang bodoh, mendirikan rumah di atas pasir, ya. Turun hujan, datang banjir dan angin melanda, rumahnya rubuh, ya. Dan hebat kerusakannya. Itu di Matius 7, 26-27. Jadi orang yang tidak melakukan firman, ya hanya pendengar, dia tuh orang yang bodoh. Bodoh, dan dia bangun di atas pasir. Begitu Tuhan kirim hujan, datang banjir,
kemudian ada angin, langsung dia roboh. Makanya kita harus bangun ya di atas batu dan kita jadi pelaku. Ya, memang seringkali melakukan firman tidak mudah. Saya sendiri alami melakukan firman itu nggak mudah. Ya, terakhir saya ketemu teman ya waktu saya melakukan kunjungan ya waktu tahun kemarin. Tapi sampai saat ini kita masih sering kontak ya. Dia pelayanan kunjungan ke rumah sakit ya. Jadi kebetulan waktu itu saya tahun kemarin saya di Singapura selama 3 bulan. Saya pergi sama dia kunjungan ke rumah sakit. Semua padahal saat itu juga lagi COVID, tapi kita ada kerinduan, ada beban buat saya. Dia ajak saya, dia bilang, Pak Jackson, yuk ada waktu nggak? Kalau memang ada waktu, kita pelayanan ke rumah sakit. Saya ketemu dengan orang-orang yang frustrasi, yang leukemia, yang segala kanker, cuma kantong kering nggak ada. Semua kanker ada, ya kanker leukemia, kanker darah, kanker semua, gagal ginjal, jantung, semua penyakit ada. Jadi datang ke situ dan kita pelayanan. Dari segi biaya, mereka juga kadang-kadang udah nggak sanggup, biaya tuh udah miliaran, ya sampai beberapa miliar. Kadang-kadang mereka juga udah kayaknya udah putus asa, ya udah putus asa, udah habis-habisan jual rumah, jual mobil, semuanya dijual ya untuk biaya pengobatan. Tapi satu hal mereka rasakan, ini kayaknya sudah nggak ada jalan keluar. Tapi saya bilang tidak mungkin, karena bagi Tuhan segala sesuatu sangat mungkin. Segala sesuatu, pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Jadi saya pelayanan sama mereka dan saya juga cari segala bantuan, bisa bantu mereka bantu, dan mereka akhirnya banyak tertolong ya. Dan mereka dari segala penjuru, dari Makassar, dari mana, mereka masih sering kontak saya. Aduh, terima kasih Pak Jackson, selama saya berobat papa saya, dan saya rasakan sukacita ya. Walaupun tadinya pergi rasanya nggak terlalu berat, tapi akhirnya makin hari makin berat. Setelah pertemuan kita, rasanya saya bangkit semangat kita, dan akhirnya semua bisa diatasi. Memang melakukan firman itu nggak mudah. Contohnya, saat mereka lagi udah nggak mau ketemu lagi gitu, udah kayaknya udah putus asa. Kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang Tuhan pun ditolak. Semua rasanya udah gak ada. Tapi kita melakukan firman, kita tetap rangkul dia, tetap kita doakan dia, tetap kita cari sponsornya, kita tetap kerjakan semua yang kita bisa kerjakan. Ya, bahkan semuanya yang rasanya sangat tidak mungkin lah, tapi tetap saya lakukan. Akhirnya kita jadi sahabat. Mereka juga dia bilang, aduh Pak, kalau bisa tahun depan kita ketemu lagi. Bahkan saya tinggal di rumah murid saya, mereka satu keluarga semua sakit. Jadi kebetulan teman saya ini punya pelayanan namanya SOS harusnya kan, tapi dia tuh sahabat orang sakit ya. Jadi seluruh dokter di Singapura yang top semua juga semua jadi rekan. Jadi satu keluarga ini juga saya lakukan firman. Kadang-kadang mereka juga ngejek gitu, aduh udahlah nggak usah doa lah, nggak usah kita terlalu serius lah sama Tuhan. Mereka Kristen, tapi Kristen yang nggak mau melakukan sungguh-sungguh gitu. Jadi saya bangkitkan semangat mereka. Ayo kita bangun pagi, kita ada pujian, dan kita juga mengucap syukur, dan kita ada penyembahan. Ayo kita buka untuk family altar. Setiap orang harus bawa firman, setiap orang harus bawa doa, harus belajar. Yang nggak bisa bawa firman, akhirnya mereka bisa bawa firman. Yang nggak bisa doa, akhirnya bisa doa. Yang nggak bisa bawa puji-pujian, akhirnya bisa bawa puji-pujian. Jadi akhirnya satu keluarga yang paling yang saya lihat, karena kita melakukan firman, ada kasih di antara kita, mujizat juga terjadi. Ya, ada satu yang murid saya itu, dia gagal ginjal, seminggu 3 kali cuci darah, dan kreatininnya tinggi sekali ya, sampai ribuan kreatininnya. Tapi memang itu keajaiban Tuhan, dari 3 kali cuci darah akhirnya turun sampai 1 kali.
dokter juga kebingungan. Karena tiap hari kita lakukan, ya kita pujian, penyembahan, dan saya sharingkan firman ke mereka. Mereka dikuatkan, mereka begitu rindu. Saya bahkan lihat mereka tuh nggak mau kasih saya pulang. Ya, saya udah bilang saya udah harus pulang Jakarta karena udah 3 bulan saya di sini. Udah jangan pulang dah, kita di sini aja. Saya bilang enggak, saya harus balik. Ya, jadi mereka bilang kalau bisa tahun ini Desember pergi lagi. Saya bilang saya belum bisa janji karena memang kondisi apalagi Singapura 3 hari ini lagi melonjak ya, luar biasa tingginya, dan masih di karantina. Saya juga kemarin di karantina 2 minggu ya, waktu saya ke sana juga saya harus diam di hotel 2 minggu, tidak boleh keluar. Jadi semuanya ini karena kita mau melakukan firman, bukan hanya pendengar, kita lakukan oleh kasih. Makanya orang bilang kasih itu sangat luar biasa dan banyak menutupi dosa. Ya, kita orang berdosa, tapi oleh kasih yang sempurna kita banyak menutupi dosa-dosa. Amin. Jadi kita lihat berikutnya, penipuan terburuk adalah setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita kayaknya rasanya semua di sini kita tahu semua apa yang namanya firman Tuhan. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian, mau dari Perjanjian Lama, Perjanjian Tengah, Perjanjian Baru, semua kita hafal. Tapi ada tapinya. Kita nggak melakukan firman. Sama halnya menipu diri sendiri. Kita tahu bisa nolongin dia, tapi kita nggak mau nolong. Itu juga sama menipu diri sendiri. Ya, contohnya yang tadi saya saksikan. Kita tahu harus melakukan, ya, tapi kita nggak mau melakukan. Itu sudah menipu diri sendiri. Jadi menipu diri sendiri nggak bilang itu satu hukuman yang fatal, tapi yang saya rasanya yang paling terburuk adalah diri sendiri pun ditipu. Ya, kalau nipu orang lain kayaknya wajar, tapi kenapa diri sendiri? Biasanya paling sayang adalah diri sendiri, betul? Kita pasti istimewakan kita, mau kasih yang terbaik, makan juga mau makan yang paling enak, minum juga mau minuman yang paling enak, tinggal juga mau tinggal yang tempat enak, pakai kendaraan juga pakai yang enak, apapun yang kita pakai jam tangan juga pakai jam tangan yang enak, semua harus yang enak. Itu istimewakan kita, wajar, karena diri sendiri masa nggak disayang. Tapi yang paling menyedihkan, diri sendiri pun ditipu. Akhirnya sampai balik, ini kok sendiri ditipu ya saya. Bukan yang menipu orang, tapi diri sendiri ditipu. Sangat menyedihkan ya. Jadi mulai sekarang satu-satunya jalan ya, yaitu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu harus dibuang ya. Jangan kita terus simpan ya, itu kotor dan kejahatan yang begitu. Makanya saat di pandemi ini ya, saya rasakan, saya bersyukur sekali ya. Saya bersyukur pandemi ini memang banyak orang roboh ya, jatuh, usahanya bangkrut. Banyak juga saya juga berapa teman-teman hamba Tuhan juga sudah balik ke rumah Bapak ya. Kalau pikir-pikir sangat menyedihkan. Pandemi ini udah 1 tahun 6 bulan. Dari Maret ke Maret udah setahun, ke bulan 9 udah 1 tahun 18 bulan. Cukup panjang ya. Cukup panjang, udah hampir 2 tahun. 6 bulan lagi sudah 2 tahun. Jadi ini pandemi ini terus berlanjut. Saya cuma bilang ini tidak akan selesai. Terus berlanjut. Pertanyaannya kita nggak perlu tahu kapan selesai. Yang perlu kita tahu adalah kita lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Disitulah pasti engkau melihat pertolongan Tuhan. Saya sendiri lihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Boleh bilang, nah ini ada tetangga saya, Pak Parlan, ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya tuh jarang keluar pintu. Mungkin orang bilang, wah Pak Jackson ini kayaknya harta triliunan kali ya. Nggak usah keluar pintu, bisa ini. Tapi saya bersyukur. Tuhan buka jalan. Yang tadinya saya ngajar harus rumah ke rumah, nggak perlu. Saya tinggal buka di Zoom, seluruh dunia saya bisa ngajar. Murid saya udah ke mancanegara, ke luar kota. Jadi dulu nggak kepikir, maka lagu itu sesuatu yang tidak terpikir, tidak pernah dengar oleh mata, itu ayat favorit saya.
tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Syaratnya harus mengasihi Tuhan dan melakukan firman. Tuhan buka jalan. Jadi murid saya tadinya 10, sekarang udah 20 atau 30. Mancanegara ada. Saya di Hong Kong, di Belanda, di Amerika, semua ada murid. Dan luar kota, Surabaya, Makassar, Medan. Dulu mana mungkin saya terbang kemana-mana. Tapi sekarang memang kita bisa terbang kemana, termasuk bawa khotbah. Kita bisa terbang kemana, bukan dari Yerusalem aja, sampai ke ujung bumi. Kita bisa lakukan dengan teknologi. Betul? Ini memang sudah ada rencana Tuhan. Jadi nggak usah sesalkan pandemi sih ya, bikin saya hancur. No, pandemi ini nggak bikin hancur. Ya, pandemi ini justru membuat kita melihat ada pertolongan Tuhan. Saya bahkan pelayanan juga banyak, seringkali saya khotbah online. Mereka undang Pak Jackson khotbah online ya, saya online. Jadi seluruh dunia bisa lihat, seluruh dunia bisa nonton. Jadi bukan satu bencana menurut saya. Ada rencana Tuhan yang indah untuk kita semua. Ya, sesuatu pekerjaan yang tadi saya bilang saya harus rumah ke rumah, sekarang sama sekali nggak usah keluar pintu. Pun Tuhan berkati melimpah. Bahkan Tuhan buka, ada murid saya yang dia punya sekuritas. Dia bilang, Pak, coba jadi penasihat saya. Bagaimana untuk di investasi. Akhirnya saya sendiri memang backgroundnya investasi. Akhirnya saya belajar juga. Belajar. Saya juga kasih masukan ke dia di bursa. Jadi saya tuh cukup sibuk. Pagi sampai sore tuh sibuk sekali, harus ngajar, harus tanganin orang yang salah satu bahkan jemaat juga murid, ya dia juga mau saya sebagai konsultan dia untuk di bursa. Akhirnya berkembang. Saya juga nggak tahu dari kiri kanan Tuhan kirimkan orang-orangnya. Jadi itulah luar biasa, asal kita mau lakukan firman. Bukan hanya mendengar. Kalau kita paling gampang mendengar, tapi melakukan sulit. Ya, saya lakukan di sambil ngajar, saya juga beritakan Injil. Ya, itu lakukan firman sebisanya. Ya, next. Kita lihat tadi penipuan terburuk ya. Penipuan terburuk adalah aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Next ya, terakhir, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ya, di Mazmur 39 ayat 2, tidak mengengkang lidah kita, ia menipu diri sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Kita nggak mau sia-sia ibadahnya, betul? Kita nggak mau datang pagi-pagi ke sini, kita nggak mau sia-sia ibadah kita. Nah, tapi ada satu syarat. Kita harus mengekang lidah kita supaya kita tidak menipu diri sendiri. Seperti kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sebenarnya mau nolongin dia sih, saya sebenarnya mau nolongin dia, tapi apa boleh buat ya, dengan kondisi dan situasi tidak memungkinkan Pak. Jadi ya udahlah, mungkin berikutnya lah, kalau ada kesempatan untuk berikutnya. Kalau nggak ada kesempatan untuk berikutnya, bukannya sia-sia. Kalau mau nolong langsung kita tolong, jangan next aja. Kalau ketemu orang bisa next. Kadang-kadang next juga nggak ketemu lagi loh. Ya, saya baru rasakan kepergian mertua saya tahun kemarin. Mertua lelaki, mertua perempuan baru 1 bulan yang lalu. Begitu cepat sekali gitu. Kalau memang mau ketemu orang, jangan tunggu besok, segera kita ketemukan. Nolongin orang juga jangan tunggu besok, segera kita nolongin dia. Karena kita nggak tahu besok masih ada kesempatan. Ya, kita nggak tahu. Hidup kita tuh begitu, dikatakan di Alkitab seperti uap atau asap. Sebentar kita lihat langsung hilang. Hari ini kita masih bertemu, besok lusa kita nggak tahu. Atau detik berikutnya, ada yang bisa lihat detik berikutnya terjadi sesuatu? Ada yang bisa? Saya pun nggak bisa. Kita nggak tahu. Detik berikutnya, detik ini kita bisa tahu karena kita alami. Detik berikutnya nggak ada yang tahu.
Maka itu jangan tunda. Lakukan firman. Apa yang kita bisa bantu, kita kerjakan, jangan tunda. Karena menunda itu mungkin there will be no next. Tidak ada next lagi, tidak ada berikutnya lagi. Saat ini kita kerjakan, bukan kita nggak sabar, tapi untuk kebaikan orang, untuk menolong orang, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan segera. Jangan kita tunda-tunda, ya, untuk melakukan firman. Saya sih ngerti sih Pak, firman saya udah sekolah teologi ya sih Pak. Saya udah ngerti banget, saya udah ngotok banget. Semua pasal ke pasal, ayat ke ayat, saya dengar khotbah juga banyak sekali. Pendeta seluruh dunia yang besar saya udah dengar khotbahnya sampai ribuan kali. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita lakukan? Seringkali kita nggak lakukan. Termasuk saya yang bicara. Saya juga terus melakukan firman. Saya bilang Tuhan memang nggak mudah, tapi harus bisa. Ada kata bilang tidak mudah tapi bisa. Pertanyaannya, bisanya ini kadang-kadang kita pun nggak mau. Dan saya tidak pernah bosan-bosan saya cerita, Tuhan nggak pernah cari yang bisa. Terlalu banyak yang bisa, tapi Tuhan mau cari yang mau. Itu penting. Di gereja juga, saya nggak bisa khotbah Pak, saya nggak bisa pelayanan Pak, saya nggak bisa ini. Tapi Tuhan bilang, di dalam Alkitab ada nggak? Bisa nggak Petrus? Bisa nggak Matius? Tidak pernah. Maukah engkau? Itu yang kita harus tangkap. Jadi kita pasti mau melakukan firman. Bukan bisa melakukan firman, tapi mau melakukan firman. Amin. Karena Tuhan bilang, kamu kalau tidak melakukan firman, kamu hanya jadi pendengar. Kamu adalah orang yang bodoh, yang bangun rumah di atas pasir. Sebentar angin, sebentar banjir, sebentar semuanya, kalau banjir, angin, dan hujan pasti roboh. Kita nggak mau roboh, betul? Kita mau kuat, karena kita lahir seorang pemenang. Coba bilang sama diri sendiri, saya pemenang. Saya pemenang. Amin? Kita nggak pernah jadi pecundang, kita nggak pernah gagal, kita pemenang. Jadi jangan sekali lagi, Pak, saya nggak bisa lakukan firman karena sulit Pak, ditampar kanan ke kiri ke kanan, saya tonjok malah. Nggak gampang. Mengasihi orang nggak gampang. Udah ke kanan masih ke kiri, udah kiri. Umumnya kita gigi balas gigi, tonjokan balas tonjokan misalnya. Tapi enggak, Tuhan bilang lakukan firman. Mengasihi dia, ampuni dia. Nggak gampang memang. Tapi Tuhan bilang, kamu bukannya bisa, tapi kamu maukah? Betul? Kayaknya pada diam semua, serius benernya. Apa saking dengar jadi pelaku sama pendengar, semua jadi pendengar aja, nggak ada pelaku di sini. Pasti ya, kita mau jadi pelaku ya. Saya mau lihat keluar dari sini semua jadi pelaku firman. Yang tadi yang kesel mulai salaman. Aduh, sorry ya, saya mau melakukan firman. Saya mau mengasihi engkau. Saya mau ampuni engkau. Saya mau peluk engkau. Ya, lakukan firman. Firman itu memang bukan hanya dilihat di Alkitab, cuma taruh di Alkitab. Ini saya mau kesaksian lagi. Ada satu orang yang saya injili, saya ditolak. Saya bahkan, aduh udah deh Pak, kalau mau berteman lah, jangan cerita-cerita Tuhan Yesus lah. Saya nggak, kuping saya sakit. Banyak pendeta saya usir. Saya nggak mau dengar firman, karena hati dia belum dibukakan oleh Roh Kudus. Jadi dia keras, dia nggak mau. Dia pengusaha besar, ya, dia punya toko besar, dia karyawan banyak. Tapi tetap saya injili dia, saya doain dia. Tidak mudah, ya, mungkin sesuatu yang sangat sulit, tapi saya lakukan aja. Yang penting kita nabur benih. Tuhan bilang apa? Siapa yang menyiram? Kita yang menyiram, Apolos yang menyiram. Kita yang tanam benih, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Artinya kita yang harus tabur benihnya dulu. Nanti Apolos, firman Tuhan yang menyiram dia, supaya dia buka, mata rohaninya dibuka, hatinya dibuka, akhirnya dia terima kebenaran firman. Ini terjadi udah berapa tahun kemudian, dia telepon saya, Pak Jackson ada waktu nggak? Saya mau ajak makan, saya mau ngobrol.
Dia datang bawa Alkitab tebel. Wow, hebat juga ini Bapak. Saya kemana-mana cuma bawa handphone. Dia bawa Alkitab lebih dari seorang pendeta. Wow, dia mau khotbahin saya jangan-jangan ini. Tadinya saya khotbahin dia khotbahin saya kali hari ini. Ternyata Alkitabnya dia bawa, dia taruh, dia ngobrol. Pak, saya berterima kasih banget. Dari Bapak saya tadinya tolak. Tapi saya ada satu peristiwa, saya benar-benar terima Tuhan sebagai juru selamat saya. Saya tahu dia ada. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Apa? Dia buka Alkitabnya. Di situ ada bercak darah. Darah itu udah bukannya baru, udah saking lamanya, minimal juga di atas 5-6 tahun lah, atau 7 tahun. Karena saya udah gak ketemu dia cukup lama. Di situ ada bercak darah. Darah itu dia cerita. Waktu Bapak datang ke saya tuh gak mau terima. Tapi Bapak kasih saya Alkitab. Saya kasih dia Alkitab satu. Dan dia taruh aja di situ. Dia nggak mau buka, dia nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sekali. Dia waktu itu pagi-pagi lagi nggak tahu sepi atau lagi apa, dia bilang saya lagi suntuk banget. Saya lagi suntuk. Saya lihat Bapak di situ, saya udah taruh sampai berdebu itu. Udahlah. Apa sih isinya? Baru dia mau buka ayatnya, datang 2 orang bawa celurit. Anak buahnya lagi jemakan, lagi di belakang. Dia tempatnya gede, dia partai besar, dia di laci juga taruh banyak uang. Dia bilang ada ratusan juta di dalam laci dia. Wah, lu mau rampok duit, udahlah duit kasih aja deh, nggak apa-apa, jangan bunuh dia. Gitu. Dia bawa celurit. Dia lihat orang nggak ada, dia sabet itu dia punya pisaunya. Dan di situ dia spontanitas, kebetulan dia mau lihat Alkitab, dia tahan pakai Alkitab. Darahnya langsung berceceran dia di Alkitab. Makanya dia bilang bukti kalau Tuhan Yesus ini paku, ini bukti Tuhan Yesus ada. Dia nahan dengan Alkitab. Tapi nanti jangan pulang ke rumah cari Alkitab buat nahan ya. Nahan hujan, nahan apa, jangan. Ya Alkitab bukan buat nahan hujan ya, Alkitab buat baca. Tapi kebetulan dalam kesaksian ini dia nahan pakai itu. Darahnya dia buka halaman Pak Jackson. Ini yang saya mau bersaksi. Saya tuh air mata. Puji Tuhan. Tuhan nyelamatin dia melalui peristiwa. Dia nggak pernah lupakan. Di situ dia terima Tuhan. Karena dia waktu itu nggak ke kontak saya, dia cari hamba Tuhan dan dia mau dibaptiskan. Dia terima Tuhan, dia bilang terima kasih Tuhan. Kalau nggak hari ini saya udah nggak ada. Tapi yang anehnya Alkitabnya utuh, dibacok begitu nggak apa-apa, cuma bercak darahnya di dalam. Saya lupa di ayat apa. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi di situ dia sengaja dikasih lihat. Ini bercak, saya udah lihat ini bukan diada-ada. Memang udah cukup lama sampai udah darahnya banyak sekali. Jadi udah gimana ya? Bukan baru lah. Kalau baru kan ini udah cukup lama gitu. Jadi saya lihat sendiri. Saya bilang Tuhan kau luar biasa. Melalui peristiwa ini dia diselamatkan. Ya, jadi dia mau melakukan firman, makanya semenjak itu dia benar-benar dia lakukan firman. Dia nolongin orang, dia tadinya pelit, dia kikir, dia nggak mau bantu orang, dia sekarang bantu orang. Bahkan dia tanya saya, Pak Jackson, boleh saya tanya, Pak Jackson udah butuh apa? Oh enggak Pak, Tuhan baik, dia semua sediakan saya, semua udah Tuhan sediakan. Jadi puji Tuhan. Semuanya ini yang saya lihat di dalam hidup saya, ya semuanya Tuhan sediakan. Bahkan ada sesuatu yang nggak kepikir gitu. Saya pulang dari tahun kemarin saya pulang, Tuhan sediakan 2 bonus ke saya. Dikasih mobil baru, dikasih motor baru. Saya juga bingung, kok Tuhan sediakan. Saya nggak minta, tapi Tuhan kirim orang. Tiba-tiba diteleponin showroom, suruh saya ambil mobil, nanti motor disediakan. Makanya mungkin tetangga saya bingung, kalau Pak Jackson ini luar biasa ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan.
nggak ada yang kita bisa definisikan harus begini. Tapi Tuhan bilang kalau saya mau, saya jadikan. Yang penting Tuhan mau, bukan Jackson mau. Amin. Amin ya. Hari ini kita lakukan firman ya. Jadi jangan hanya pendengar. Oke? Saya mau tanya, yang udah lama nggak ketemu saya, ada perbedaan nggak? Ada mungkin yang baru nggak ada beda ya, sama lah. Ada nggak kenal Pak, sekarang lupa ya. Dua mata sama, satu hidung sama, satu mulut, dua telinga sama. Nggak mungkin tiga telinga beda lagi atau tiga mata. Ada yang beda nggak? Ada. Apa tuh? Nggak boleh kacamata. Nih makanya sahabat lama dia tahu. Pakai kacamata. Saya sebelum operasi katarak, saya 18. 1800. Makanya tiba-tiba, boleh tim musik naik? Kita nyanyikan lagu. Saya sambil bersaksi. Karena saya lakukan firman, saya juga bilang Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Jadi saya dikasih kesempatan untuk operasi mata. Padahal waktu saya di sana di Singapura, murid saya bilang udah di sini aja operasi laser, nggak apa-apa. Saya bilang saya punya asuransi nggak bisa nanggung. Dia bilang nggak apa-apa, biaya berapa kamu nggak usah pikirin, kita tanggung semua. Saya bilang jangan, saya pulang Jakarta. Saya pulang Jakarta, periksa mata. Memang dulu saya kalau yang udah lihat, saya lihat HP begini. Bukan lihat, dengan nempel HP. Sekarang makin jauh makin jelas, makin jauh makin jelas. Saya tuh mengucap syukur waktu pagi-pagi habis operasi saya lagi jalan, terus saya lagi renang. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya nyanyikan lagu ini, mungkin saya rubah lirik. Kaulah segalanya. Hati yang baru Kau berikan.
betapa baiknya Engkau. Engkau setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di masa pandemi ini Tuhan kami melihat anak-anak-Mu yang setia. Engkau nolong mereka. Engkau tolong dan Engkau juga buka jalan untuk mereka. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam-Mu ada kesembuhan. Di dalam-Mu ada pengharapan. Di dalam-Mu ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan. Anak-anak-Mu di sini Tuhan. Mereka mengasihi Engkau. Mereka bukan hanya pendengar, tapi mau melakukan firman. Terima kasih Bapa. Firman-Mu terus mengalir dalam hidup kita Tuhan, seperti air yang hidup Tuhan. Tidak henti dia mengalir dan mengalir dan mengalir. Terima kasih Bapa. Hamba selesai bicara, tapi firman-Mu yang terus tetap tinggal dalam hati kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur yang sudah diberkati sama-sama